Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Ya, oke, alhamdulillah tentunya baik-baik saja ya. Walaupun dalam kondisi kita belajar melalui daring, marilah kita tetap terus semangat untuk belajar di Min 9 Boyolali ya. Oke anak-anak, untuk hari ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran fikih di kelas 6 Min 9 Boyolali tahun 2020-2021. Baik, untuk mengawali bab yang pertama, kita akan membahas tentang makanan-makanan yang halal dan yang haram. Nah, makanan-makanan yang halal dan haram ini sebenarnya banyak sekali dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan itu, namun ada sebuah ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya adalah Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, pada ayat ini sudah dijelaskan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal dan baik. Nah, maka dari itu nanti kita akan membahas macam-macam makanan yang halal. Apa sih makanan yang halal itu? Jadi tidak sembarangan. Agama Islam itu punya aturan. Dalam hal makan pun boleh makan, namun ada aturannya dengan makan makanan yang halal. Oke. Apa sih makanan yang halal itu? Kita bahas pengertiannya dulu. Makanan yang halal yaitu makanan yang diperoleh atau diperbolehkan memakainya menurut syariat Islam. Nah, hal ini meliputi 3 hal ya. Jadi 3 hal ini harus terpenuhi. Sebagai syarat makanan itu menjadi halal, 3 hal ini harus terpenuhi. Yang pertama yaitu halal karena zatnya. Kemudian yang kedua, halal dari cara memperolehnya. Dan yang ketiga adalah halal cara memprosesnya. Hal ini harus semua terpenuhi. Ya, saling berkaitan. Sekarang kita bahas daripada yang halal secara zatnya atau bahan dasarnya. Jadi makanan itu mempunyai bahan dasar ya. Tidak mungkin kita makan angin saja, itu bukan makan namanya. Jadi ada bahannya, ada bahan dasarnya. Nah, ciri-cirinya antara lain makanan ini berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Jadi ini berasal dari makanan dan tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Dalam Al-Quran banyak makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Contohnya ya, seperti babi, anjing. Ini sebagai sumber makanan dari binatang yang diharamkan. Nah, yang kedua, itu dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang keempat, tidak merusak badan dan akal maupun pikiran. Yang kelima, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Nah, dari kelima ini bisa kita simpulkan, semua tujuannya makanan yang halal itu adalah demi kebaikan diri kita sendiri. Oke, selanjutnya kita bahas satu-satu ya. Yaitu yang kedua, cara memperolehnya. Nah, makanan bisa dikatakan zatnya halal, sumbernya dari cara yang halal, apa itu bahannya itu dari bahan yang halal. Namun apabila makanan itu diperoleh dengan jalan yang haram, maka secara hukum itu makanan adalah makanan yang haram. Contohnya itu dari cara hasil mencuri. Walaupun pisang itu halal, tapi kalau hasil daripada mencuri, maka pisang itu menjadi haram untuk dikonsumsi ya. Kemudian dari menipu, kemudian dari yang lain-lain banyak ya, misalnya dari korupsi ya, banyak sekali ya. Jadi makanan yang halal atau uang itu bisa menjadi halal
Kalau cara memperolehnya juga halal, ya itu. Barang yang halal bisa menjadi haram kalau cara memperolehnya dengan cara yang haram. Nah, bukan cuma dua saja, ada yang ketiga, yaitu cara memprosesnya. Jadi bahan baku yang halal jika diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, maka makanan tersebut juga menjadi haram. Ya, jadi dalam memproses misalnya ditambahi dengan bumbu-bumbu dari barang yang haram, ini juga akan mengakibatkan makanan yang haram menjadi halal. Maka dari itu ketika kita membeli sesuatu di toko makanan yang dibungkus, itu kita lihat, ya kita lihat apa itu kandungan makanan di dalamnya itu apa. Kalau tidak paham, cari saja yang punya logo halal. Itu sudah pasti sudah melalui survei dari MUI, ya. Oke, dilanjutkan. Jadi bisa disimpulkan makanan-makanan yang halal menurut agama Islam yang pertama, rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya padi, jagung, kemudian sayur, buah-buahan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, makanan yang berasal dari laut, ya, atau dari air, ya. Kita tahu ikan, karena sudah dijelaskan bahwasanya dalam Al-Qur'an itu semua bangkai yang ada di laut itu halal, ya. Ikan itu tidak perlu disembelih dahulu pun bisa menjadi halal. Kemudian yang ketiga adalah binatang ternak, ya, ayam, sapi, kambing dan lain-lain kecuali anjing dan babi, itu sudah dinas dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar, ya. Ini sebenarnya sudah masuk yang kedua tadi, tapi ini lebih detailnya, ya, lebih detailnya. Kemudian kita akan masuk pada manfaat memakan makanan yang halal. Yang pertama yaitu terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tubuh akan selalu sehat. Yang ketiga, menghasilkan hati dan pikiran yang bersih. Kemudian yang keempat, akan diberikan rizki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sebagai syiar agama Islam, ya. Kemudian selanjutnya, hikmahnya apa mengkonsumsi makanan yang halal itu? Jadi ada hikmah tersirat di dalamnya. Ternyata Allah memerintahkan makan makanan yang halal itu ada hikmahnya. Yang pertama yaitu mendapatkan kesehatan jasmani dan hati, ya. Yang kedua, doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah karena yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang halal. Kemudian yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang keempat, menumbuhkan hati yang baik. Oke, sekian itu saja ya materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.